Hari ini kita diuji Bapak Ibu dengan kasusnya Halloween. Kira-kira jamaah Ahad Subuh sudah membuat satu gebrakan tulisan untuk menyampaikan kepada pihak yang terkait. Kalau bisa Ustaz Muslim harus digebrakan, digerakkan ini supaya Islam itu semakin kuat, Islam itu semakin rahmatan lil alamin. Terusik kita dengan kasus yang baru saja terjadi. Nah, inilah yang disebut Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih. Saya baru saja membaca 2 malam yang lalu dan saya menangis. Ternyata ada 3 pesan Nabi SAW sebelum dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang 3 itu? Usulul Mukminin, ada 3 benteng kekuatan umat Islam yang apabila Islam merobohkan itu, ternyata Islam juga yang meroboh. Apa yang 3 itu? Yang pertama, masjid. Apa Pak? Pak, apa? Masjid. Bu, apa Bu? Masjid. Masjid atau masjid? Jangan salah kita. Umat Islam itu banyak yang ngomong yang benar, tapi salah ngomongannya, betul? Saya boleh berdiri Pak? Masjid atau masjid? Apa? Masjid. Saya mau nanya satu-satu deh, yang sebelah sini apa? Masjid. Ada juga masjid, udah nggak? Masjid atau masjid? Masjid. Sebelah sini Pak? Masjid. Nah, ini 3 orang. Ibu? Masjid. Entah, jangan kita bilang masjid. Itu kampungan. Ada orang di kampung sana bilang itu ya masjid. Itu udah kekampungan kali. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dimuliakan, dari bahasa saja bisa salah, sebut saja salah. Banyak orang pandai baca Al-Fatihah, pandai mengaji, tapi tidak sesuai dengan makharijul huruf. Betul? Benar. Banyak itu orang sok apa sok? Sok apa Pak? Sok yakin, sok benar bahwa mengakui dialah yang paling segalanya, pintar di hadapan halayak ramai. Betul? Banyak ini, itu nggak perlu dilihat itu. Itulah alladzina hum yura'un, mereka yang membangga-banggakan, mempertunjukkan amal-amalan mereka bahwa sesungguhnya dia lemah. Inilah Islam yang lemah itu. Betul? Hari ini dengan sesuai kata Rasulullah SAW, 3 benteng kekuatan Islam itu sudah dihancurkan. Pertama, sama-sama lah Pak. Kemarin Lebaran pulang nggak Ibu ke kampung? Ada yang pulang, ada yang diam di tebing tinggi. Betul? Berapa banyak masjid di pinggir jalan yang besar-besar dibangun? Udah macam minta lagi minta sedekah untuk bangunan masjid. Betul? Di tebing tinggi ada nggak itu? Ada. Kira-kira Bapak Ibu malu nggak gitu? Sebenarnya malu. Tapi mau semuanya dibuat. Awak nggak punya uang untuk bangunnya, betul? Tapi kalau almarhum Hajjah lihat, mungkin bisa lihat ya. Kita terbang tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah. Di benteng. Nanti saya ceritakan konotasi apa masjid itu yang diungkapkan Rasulullah. Masjid itu Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah. Apabila masjid dibangun besar-besar, inilah tandanya
kehancuran. Dibangun masjid besar-besar, penghuninya ini subuh, ramai tak kita? Ada yang puasa. Harusnya ini tampungan Masjid Agung kita ini berapa ribu? 5.000. Kalau seandainya 4.000 lebih masuk ke dalam Masjid Agung Kota Tebing Tinggi, kira-kira apa yang disebut orang? Di luar daripada agama kita. Kira-kira apa, Pak? Waduh, gawat nih. Udah bersatu mereka. Tapi inilah benteng kekuatan itu dihancurkan dengan teknologi anak-anak kita. Dengan kasusnya media genggam. Bangga kita dibelikan anak orang. Cucu orang pakai HP, cucu awak enggak, merasa miris hati awak. Padahal itulah yang menghancurkan benteng Islam. Betul? Pakai chip, bukan saja orang anak-anak, orang tua pun sudah semakin beli-beli chip teman. Betul? Di sini ada dia. Lah ada juga itu. Nah inilah bagaimana kita bersama-sama untuk memikirkan agama yang rahmatan lil alamin. Ini pentingnya. Yang pertama masjid. Kalau saya berjalan mulai dari kota Medan sampai ke Labuan Batu Selatan, itu yang perjalanan saya, Pak. Banyak dibangun masjid-masjid. Kalau di luar agama kita membangun sebuah rumah ibadah, itu namanya mertupak. Kalau bahasa kami Bataknya mertupak itu apa? Berduyun-duyun orang mengeluarkan sebahagian rezekinya. Nggak nampak orang lain, yang nampak hanya panitia pembangunan rumah ibadah. Coba nanti bapak jalan dulu ke arah Bajenis. Jalan dulu bapak ke jalan arah Bajenis. Udah lama bapak nggak berjalan di arah ke Bajenis, betul? Kutanya dulu bapak, betul nggak? Coba jalan-jalan dulu di 5 kecamatan Kota Tebing Tinggi. Saya semalam jalan-jalan. Banyaknya di Kota Tebing Tinggi ini rupanya yang memungut tengah jalan untuk membangun rumah ibadah. Nah inilah gerakan kita Tebing Tinggi Ahad Subuh ini. Bagaimana kita menyampaikan ke pengajian, ya, ke kawan-kawan, ke media-media grup-grup yang ada di WhatsApp kita. Sampaikan ini dakwah. Kita pun semuanya bukan ustaz aja yang berdakwah. Kita semuanya ikut berdakwah. Supaya apa? Supaya kita nanti dipertanggungjawabkan, nanti ditanyai oleh malaikat apa yang sudah membuat dakwah untuk agama. Bangsa kita. Nggak ada yang bisa kita jawab. Untuk Nabi, bangsa juga. Untuk Allah, apa lagi? Nah, Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh masjid. Ya. Jemaah yang paling luar biasa itu kekuatannya dibangun. Binaannya dimulai dari masjid subuh. Kalau subuhnya hancur, maka binaan itu, bangunan itu maka roboh. Itulah kata Nabi. Kota Tebing Tinggi Islamnya berapa persen? 8? Berarti banyak kita. Kira-kira dari 80% di 5 kecamatan, berapa masjid yang dibangun, musola yang dibangun di Kota Tebing Tinggi? Pernah tahu nggak Bapak? Sudah lebih 200 berapa? 57 tambah 1 musola mau dibangun. 58. Nah itu kebetulan saya dari tahun 2017 saya aktif di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid untuk seluruh Sumatera Utara, terkhusus di Kota Tebing Tinggi.
BKPRI, saya aktif di BKPRI. Saya cek masjid dan musola di Kota Tebing Tinggi yang mulai bangun pun ada tahu saya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita sering melihat bangunan-bangunan, ayo yuk rame-rame bangun yuk, tapi nggak memikirkan bangunan pengisian, betul nggak? Nggak pernah dipikirkan orang bagaimana mengisinya itu subuh, ya, di 5 waktu dalam sehari semalam itu nggak pernah kita memikirkan bagaimana supaya lama. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh BKN masjid kita. Gerakan ini harus dibangun mulai dari Masjid Agung. Panggil seluruh BKN. Panggil seluruh BKN yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kita mari solusikan. Kita buat seminarnya. Kita buat dakwah gerakannya kepada masyarakat. Bagaimana supaya 5 waktu dalam sehari semalam itu penuh. Malu kita kadang-kadang melihat rumah ibadah yang lain. Minggu itu coba lihat, anaknya, cucunya dibawa ke rumah ibadah, betul nggak? Ini orang-orang yang bawa cucu, orang-orang bawa cucu. Inilah Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah. Termasuklah kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau cinta kepada aku, samalah bersamaku masuk ke dalam surga. Insya Allah jemaah sholat ahad subuh masuk bersama Rasulullah dan keluarga kita di dalam surga. Amin. Allah. 3 orang. Amin. Allah. Amin. Lemah kita. Atau jangan-jangan belum ngopi. Perlu sekali-sekali jemaah ahad subuh itu pakai kopi lagi, Pak Haji. Kopi dulu, ngopi kita rame-rame di sini. Harus dibuat dulu setelan-setelan, jangan teh manis aja. Kira-kira begitu. Kalau ada punya rezeki ya bawa susunya, bawa bandreknya, subuh-subuh ngebandrek, gokil, mantap. Jadi buat gerakannya supaya apa? Supaya indah kita yang beribadah. Saya mau nanya, BKM kita ini, masjid ini ada nggak UEV-nya untuk masyarakat luar? Kalau singgah sholat kemarin, istirahat dia, ada nggak kira-kira UEV gratis di masjid kita ini? Udah ada? Tolong dibuat. Ini masjid persinggahan. Saya semalam ditanya orang kayak Kenopan saya. Malu saya sebagai orang Kenopan. Saya sudah berdomisili di sini. Ustadz apa? Begitu besarnya lah Masjid Agung itu, kebetulan habis paketku, kata. Sholat subuh lah aku singgah di Masjid Agung, kata. Lantas gimana? Habis paketku tak hubungi keluargaku. Kebetulan sakit di Kota Medan, kata. Anjar tak bisa, Ustaz, kata. Masa begitu besarnya Masjid Agung tak ada WiFi-nya? Kemana itu kotak infak daripada jamaah Masjid Agung itu? Malu saya jawabnya, apa yang jawab? Ya offset lah, diamlah saya. Ada dia bilang lah. Nah ini, tolong dibuat ini satu ruangan WiFi gratis. Semacam masjid-masjid yang besar di kota-kota besar. Jangan kalah dulu kita. Kapan kita rehab? Bu, ini mama oma yang suka jalan-jalan ini. Kapan kita rehab? Reuni kita dulu, reuni ahad subuh dulu kita kemana? Masjid besar yang ada di Palembang. Kita lihat di sana ada puluhan bangunan di masjidnya luar biasa. Booking masa pesawat. Apa sih itu untuk Masjid Agung? Web aja nggak ada. Nah, Bapak Ibu ini, masjid itu bukan hanya dibangun untuk masjid besar supaya nampak megah. Enggak, bangunannya apa? Bentengnya apa? Dikuatkan anak-anak supaya nongkrongnya jangan di mana-mana. Ya nongkrongnya WiFi gratis ada di masjid. Ya mereka walaupun mereka berkumpul di masjid, tapi mereka di masjid. Ini yang lupa kita. Kita melihat
Oh, hanya sholat ibadah, sholat, tapi tidak kita pikirkan bagaimana binaan-binaan untuk masa depan generasi Islam ini. Dah roboh, robohnya seperti tembok apa? Satu. Yang kedua, apa bangunan yang disampaikan Nabiullah alaihi salam? Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang kedua tilawatil Quran. Apa Pak? Pak? Tilawatil Quran. Bu. Jangan ngomong pula. Tilawatil Quran. Berapa banyak orang tua dan keluarganya bersama anak-anak untuk mengaji membaca. Dan mungkin sekarang bapak ibu udah semakin tua, udah pensiun. Ya itu urusan anakku. Kalau masih ada lagi kita di rumah itu nampak kita ini dibangun ini tilawatul Quran ini. Tilawatul Quran. Masa tadi ada hubungannya dengan ibu almarhumah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa. Dia bangun untuk binaan keluarganya. Apa? Bukan keluarganya saja, untuk kota tebing tinggi dan sekitarnya. Itu tahfiz Al-Quran. Betul kan Pak Haji? Udah dibuka Pak Haji? Kenapa nggak dipanggil Pak Haji? Panggillah, telepon, udah ada di grup. Ayo silaturahim kita ini dibangun dengan silaturahim. Jangan nanti aku koci memang badanku, koci. Emang kecil saya. Nah, yang jagoan ini. Ya, pun mau ini. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah. Nah, itu dibangun, ya. Dibangun almarhumah, binaan untuk keluarganya supaya mereka sama duduk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Beliau yang sudah almarhum dan almarhumah sudah lepas tanggung jawab. Sudah beres. Sekarang kita ini bagaimana? Itu yang perlu kita bangun. Apa yang mesti kita tinggalkan kepada generasi ini? Apa yang mau kita tinggalkan? Apakah wahassin khuluqi ya Allah, perbaiki akhlak? Orang sekarang memperindah apa? Wajah kalau mau tapi mau masih kalau macam begitu kali tak parah macam orang-orang di luar sana, betul? Wajah diperindah, rumah diperindah, mobil diperindah, apa lagi Pak? Semualah yang indah-indah diindah-indahkan. Tapi pernahkah kita memikirkan bangunan bagaimana keindahan untuk amal ibadah? Yang sering didoakan oleh imam-imam kita. Doanya luar biasa. Ya Allah, bagaimana supaya ibadah kami ibadah yang diterima di sisi Allah? Bagaimana supaya keindahan ibadah kami di keindahan seperti bangunan surganya Allah? Nah, ini yang perlu kita sama-sama memikirkan. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah. Nah, ada suatunya Pak. Berdoa lagi ya. Nah, yang ketiga tadi tilawatul Quran, bangunan masjid, kemudian apa lagi? Tilawatul Quran, ya subuh baca Al-Quran, binoman sebaris dua baris, untuk sama-sama anak-anak kita maghrib, untuk ya jangan Al-Quran itu dibuat di dalam lemari hanya pajangan doang. Banyak itu, banyak ya. Yang ketiga zikrullah. Zikir untuk senantiasa mengingat Allah. Apa zikir yang membuat ibu tenang? Apa zikir yang membuat bapak bahagia? La ilaha illallah boleh.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah boleh. Istighfar juga boleh. Banyak zikir yang disampaikan oleh ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka yang muktabar, seperti Imam Al-Ghazali. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la yadurru ma'asmihi